kan Bung Robi. Jadi kami di sini panggilannya Bung. Panggilannya Bung. Nah, jadi munculnya Gavatar. Itu ada ART-nya? Oh, bukan. Buku satu. Berapa ada emang ada ART? Semuanya ada. Yang terpenting adalah, jadi yang perlu diketahui yang menjadi dasar pemikiran dari terbentuknya Gavatar itu ada beberapa hal. Kita memiliki tiga dasar pemikiran. Yang pertama kita melihat dari latar moral, spiritual, kemudian dari latar sejarah dan latar historik, dan dari latar budaya. Jadi bisa dibuka dulu. Yang profil video. Profil. Ibu. Nah, ini ibunya Lagi Wah, ngerepotin. ayo diminum. Iya. Kurang kapan sih buat dewe? Hah? 2, 4, 6, 8 kurang 2. 2 lagi. Cukup 8. 4. 8. Kapan tidak itu? Masa gitu 8 bu? 9. 9. Aku udah salah. Ini jadi salah. Lagi 2. Lagi batu itu. Ini. Ada dia kan? Iya. Jadi sambil nunggu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa kondisi fisiknya bangsa ini telah belum mampu juga keluar dari keterpurukannya. Bahwa saat ini kita sebagai tuan rumah di dalam sebuah rumah besar kita tidak mampu menjadi tuan rumah. Malah kita menjadikan orang asing sebagai tuan rumah di negara kita. Itulah Gavatar melihat bahwa kita perlu adanya suatu perubahan. Karena suatu tindakan tegas nyata bahwa saat kalau kita melihat ada semangat yang ditanamkan oleh para leluhur sehingga sampainya mereka menghantarkan bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dan kita selama ini sudah hampir memasuki 70 tahun. Kita memasuki, baru masih dihantar, masih merasa diam dan merasa sudah nyaman di depan pintu gerbang tersebut tanpa tidak mau membuka dan memasuki pintu gerbang tersebut. Maka kalau kita melihat sampai saat ini tidak bisa kita pungkiri penjagaan di sekarang ini terus meningkat. Dari situ juga makanya Gavatar punya program-program yang program-program tersebut kami aktualisasikan di dalam program kerja kami yang menjadi program utama di tahun 2014 kemarin adalah kami punya sebuah program ketahanan dan kemandirian pangan. Hal itu pun ada yang melatar belakangi mengapa program itu kami munculkan. Karena pada dasarnya bangsa ini sangat ketergantungan dengan bahan pangan dari luar, impor, yang semuanya apa yang kita konsumsi saat ini baik pun ataupun produk-produk lainnya, baik itu yang ada di dapur
yang ada di WC semua produk luar negeri semua. Ambil kos. Nah, Nak les. dengan kondisi tersebut maka kita perlu membangkitkan kembali semangat yang ditanamkan para leluhur kita dahulu, bahwa dulu bangsa ini pernah menjadi lumbung pangan. Namun sekarang kok kita sangat ketergantungan dengan kondisi tersebut. Itu pun kami jadikan program, kemudian kami langsung menyentuh ke masyarakat. Kami sosialisasikan tentang program Mari Bertani Kembali. Cinta tani. Karena pertanian saat ini kalau nasibnya itu bagaikan apa ya? Anak sulung yang kehilangan perhatian. Iya. Bagaikan anak sulung yang kehilangan perhatian, yang semakin hari semakin ditinggal peminatnya. Karena dari dasar harga yang sangat rendah, sehingga para petani lebih suka ke profesi yang lain. Nah, repot ibu ya. Ya, mulai dari awalnya ini. Boleh diceritakan dulu. Ya. Jadi saya salah mengerti. Ya. Kalau dijelaskan itu. Jadi kita mulai dari awal. Ini sudah ada, cuma nggak ada. Oh baik, kita bacakan aja. Sederhana. Jadi secara sejarah bentuk dari Gavatar adalah ormas, organisasi kemasyarakatan. Jadi ormas Bentuknya apa itu? Perkumpulan atau perkumpulan. Jadi ormas Gavatar resmi berdiri di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2011. Kita baru 3 tahun. Kemudian logo dari Gavatar ya bendera yang bergambarkan fajar yang terbit dari timur dengan tulisan ya. Fajar yang terbit dari timur. maksudnya 12 itu? 12 itu ada sebuah filosofi yang bahwa bangsa ini dulu pernah besar karena dari 12 suku besar. Bukan 12 bulan, Mbak. 12 suku besar kan. Kemudian secara legalitas di pasal 28 dikatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hanya kami membentuk sebuah kumpulan organisasi masyarakat besar tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian pembuatan akte notariat pendirian ormas Gavatar pada nomor 1 tanggal 5 September 2009. Lagi itu sudah memiliki ormas notaris. Kemudian surat keterangan terdaftar untuk Sumsel pada 31 Oktober. 1 November. 1 November Ya. 2011 untuk SKT provinsi. Ada itu. SKT kebetulan nggak kita bawa, ada kita. Karena ada. Jadi layaknya sebuah organisasi untuk punya visi-misi. Yang visinya itu yang pertama adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai, sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya melalui penyatuan nilai-nilai leluhur bangsa di seluruh penggalian atas 4 pilar kebangsaan. Kemudian peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal itu bisa dicapai melalui misi yang langkah-langkahnya adalah memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan dan kesatuan khususnya antar sesama lembaga serta dunia pada umumnya. Selain itu juga menjalin pengertian dan kerjasama untuk melakukan program-program. Tujuan dari Gavatar
Yang pertama adalah sebagai wadah untuk menghimpun putra-putri Nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, tegak, dan menyatu. Jika kita lihat bahwa seluruh dari dapat terlihat bahwa seluruh permasalahan yang ada di bangsa ini kembali permasalahan utamanya adalah moral. Titik itunya adalah moral. Sehingga menyerang ke ini kehidupan yang ada. Kemudian yang kedua sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan di antara sama putra-putri Nusantara baik di Indonesia maupun negara lain di dunia. Yang ketiga, mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termasuk dalam pembukaan undang-undang. Bahwa yang perlu kita ketahui bahwa itu tadi yang saya bacakan tadi, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ya, dan maka oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apapun itu bentuk penjajahannya, baik itu penjajahan individu atas individu maupun penjajahan antar bangsa. Hal itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian di alinea yang berikutnya bahwa kita harus pahami kita masih sebatas dihantar ke depan pintu gerbang itu tadi. Jadi tugas kita saat ini adalah membuka gerbang tersebut dan memasuki jembatan emas kemerdekaan. Dan selama ini kita masih terlena merasa ayem di depan gerbang tadi. Inilah kita tugas kita ke depan. Dengan apa? Dengan bagaimana? Ya dengan apa yang dikatakan oleh lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru akan bangun badannya. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Dengan melalui apa? Melalui penyadaran, pembahasan kembali tentang kondisi bahwa sekarang itu begini. Jadi kalau kita lihat, ngomong itu kita HP. Jadi intinya gak apa-apa nih ormas ya. Tadi Mas sudah kenalkan diri ya. Dan saya kenalkan. Nama saya Muhammad Fatoni. Saya pengurus MUI. Saya pengurus ini. Saya pengurus Gerakan Pemuda Pembangunan Lembang. Nah, ini data-data gagasan ini sudah dari 2012 saya terima. Dan saya sudah mempelajarinya detil. Apa yang Mas sampaikan tadi saya sudah tahu. Tidak tahu ini mau dengarkan. Nih. Pertama, tadi dinyatakan bahwa konklusi akhirnya kita coba asaskan untuk ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan? Berarti jabatannya ormas keagamaan. Itu kan? Enggak, kami. Kalau enggak, kenapa bawa nama Tuhan? ya kan di dasar negara kita kan ketuhanan. Iya, tapi kan semua ormas saya juga ormas. Saya enggak menyebutkan ketuhanan. Tapi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar saja, enggak ada disebutkan ketuhanan. Karena Tuhan tiap agama itu beda-beda. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda menyatakan ada ketuhanan yang ada, Tuhan yang mana? Ya, kalau kita melihat di ketuhanan, bahwa di kira pertama itu semua kalangan memakai. Ya, baik itu Hindu. Ikut pelatihan Cepat kan? Nah, iya. Setelah ya ikut pelatihan. Nah, makanya jangan sembarangan ngomong lah. Kutip-kutip dari Pancasila itu jelas. Kami dulu pernah ikut penataran P4 karena GBHN dihapuskan, ya nggak lagi kan. Mas ngomong bicara hukum, tapi kan sampai sekarang ormas nggak terdaftar di pusat. Di provinsi juga. Di sini ada izin domisili dari kelurahan. Ada. Tapi di Kementerian ada. Kan baru masukkan surat. Gitu kan? Tapi untuk secara DPD, ini masih ada. Iya, saya nggak peduli karena kebebasan
kebebasan berserikat tadi kan? Ya SKT surat keterangan terdaftar dari Islam Politik pegang itu. Iya, tapi kan beda wilayah hukum. Mubah kan punya wilayah hukum sendiri. Kan keputusan MK yang terakhir kan mengatakan MK yang mana? ormas bisa didirikan gitu kan kemarin. Putusan nomor berapa? 83. Hah? Di Samsudin kemarin. Iya, putusan 83. MK 83. Betul kan? Anda sudah baca putusannya? Hah? Coba pasal apa aja yang di putusan MK itu enggak mendetailkan dan nah, makanya jangan sembarangan bicara. Kalau urusan saya alhamdulillah udah khatam lah urusan itu. Gini loh, kenapa saya berani ngomong pasal ini ya? Mendoktrinkan penyesatan akidah. Karena Anda percaya mengaku Ahmad Musaddiq itu sebagai guru spiritual ya? Benar ya? Diajarkan nggak? Iya. Doktrin kan? Jadi begini Pak. Enggak. Ya. Benar apa enggak? Iya atau Iya. enggak? Ya, Terang. terus gini ya Mas. Kemarin tanggal 10 di OI itu Gapata mengadakan kegiatan sosialisasi spirit apa? Mila Abraham ya. Tetap menurut MUI sudah sejarah besar karena ingin menggabungkan antara tauhid Islamiyah, ya Nasrani, gitu kan, dan Yahudi mengagungkan Nabi Ibrahim, gitu kan? Ada loh di website Anda, saya baca itu di website Anda. Silakan buka aja sendiri. Kalau mau saya tunjukkan ya, gitu. Buka aja di website Anda. Ada bawa model. Ini model mana? Ini. Jangan tegak. Ya, ini kan sekedar memberitahu. Kita belum mengetahuinya sampai ini model. Saya juga baca dan ketua umum Anda. Kita nggak bisa gitu. Kebebasan berserikat itu ya memang ada kebebasan berserikat tapi kan norma hukumnya harus dijaga, nilai-nilai yang ada harus dijaga. Indonesia ini kan penuh nilai-nilai dan norma normal. Tahu nilai itu apa? Norma itu apa? Nah, itu loh. Saya tidak ingin Anda mengembangkan organisasi Anda berkenaan tentang doktrin keagamaan. Saya tidak ingin. Tapi kalau untuk kegiatan sosial kemasyarakatan boleh. Tapi dengan cara jangan dimubah. Jangan dimubah. Boleh cari silakan di tempat lain yang mendukung program Anda. Saya pribadi itu menentang. Anda harus pelajari dulu siapa diri Anda. Kenapa saya berani menghadapi Anda bertiga? Karena saya sudah mengenal yang melawan saya di jalan. Mereka belum tahu keadaan masyarakat Nubani gimana, sistem pemerintahannya gimana, orang-orangnya siapa saja. Anda belum tahu. Yang nggak kenal itu Anda. Alasan saya sudah saya katakan, saya ada surat masukan ke sebuah instansi yang menyerahkan kepada saya. Ini ada nama Anda, Pak. Saya sudah tahu. Jadi harus Anda perhatikan lagi. Saya yakin Anda bertiga orang Islam. Islam itu hak. Seperti Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah." Anda harus hati-hati, jangan bicara ajaran-ajaran ketuhanan tapi Anda nggak tahu. Di Nasrani, di perjanjian lama, perjanjian baru dinyatakan jelas mereka menawarkan 3 Tuhan.
Yahudi satu Tuhan, anggap. Tapi di Buddha Hindu lebih dari 32 Tuhan. Ketuhanan yang Esa yang mana yang Anda bawa? Esa Islamia kah? Atau Esa Yahudi kan? Karena yang punya Tuhan satu hanya Yahudi sama Islam. Anda juga ngomong bicara Pancasila harus tahu dulu sejarahnya. Pasal pertama, sila pertama Pancasila itu seharusnya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kan latar